Saudara sekalian, kadang-kadang orang itu mengikuti namanya kesembuhan ilahi, lalu dia merasa saya disembuhkan. Lalu kita berkata hati-hati, tidak semua mujizat dari Tuhan, ada mujizat dari setan. Lalu dia berkata, saya tidak peduli, mujizat dari Tuhan kah, mujizat dari setan kah, saya tidak peduli. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Patrick Smith. Di video ini kita akan bersama-sama menonton video dari pendeta Stephen Un, cuplikan khotbah yang mau memberitahukan kepada kita alasan mengapa kita menyembah Tuhan. Dan di hari-hari ini, saudara, di zaman akhir ini, itu hal yang paling masif terjadi adalah berita-berita tentang mujizat, kesembuhan, dan sebagainya. Yang mana dalam cuplikan ini akan kita lihat bahwa hal-hal semacam itu akan membuat orang lupa tentang alasan mengapa orang harusnya menyembah Tuhan. Mari simak videonya. Kalau kita berpikir lebih mendalam, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya yang dibicarakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan sekedar komitmen iman. Saudara sekalian, oh bagus ya kalau iman itu menghasilkan satu komitmen, iman itu menghasilkan satu kesetiaan. Orang itu beriman, lalu dia beriman dan dia setia. Tetapi kita mesti berhati-hati, karena ada satu yang lebih penting lagi. Apakah dia setia kepada Allah yang benar? Nah, ini yang lebih penting. Maka saudara, di sini kita menangkap yang lebih mendalam. Sadrak, Mesak, dan Abednego mau berkata kepada Nebukadnezar, Allah yang kami sembah adalah Allah yang benar. Dewa yang Tuhan dirikan adalah dewa yang palsu, adalah ilah yang palsu, adalah Allah yang palsu. Kami tidak akan menyembah. Saudara lihat di sini kebenaran. Kenapa kami menyembah dia? Kami menyembah dia bukan karena dia tolong kami atau tidak tolong kami. Kami menyembah dia karena dia Allah yang benar. Saudara sekalian, di belakang dari kalimat ini mau memberikan satu kesaksian kepada Nebukadnezar bahwa kami menyembah Allah yang benar. Kami mengenal dia sebagai Allah yang benar. Itu sebabnya kami menyembah dia. Maka saudara sekalian, di sini sangat penting. Iman itu berkaitan dengan pengetahuan. Iman itu berkaitan dengan kebenaran. Bukan sekedar percaya. Oh betul percaya, tapi percaya siapa? Daud berkata dalam Mazmur 31, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, ya Allah yang benar, the God of truth. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Oh bagus ya, penuh pengorbanan, penuh kesetiaan, penuh komitmen. Tapi bayangkan kalau Daud menyerahkan nyawanya ke dalam tangan dewa yang palsu. Bukankah itu celaka bagi hidup dia? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan siapa? The God of truth, ke dalam tangan Allah yang benar. Saudara sekalian, di sini kita mengerti bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan kalimat ini bukan sekedar mau menunjukkan mereka tidak mau menyembah dewa itu, bukan sekedar mau menunjukkan bahwa mereka setia kepada Allah, tetapi yang lebih penting dari kalimat ini, mereka sedang memberitahu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang benar, itulah Allah yang sejati. Mereka tidak akan menyembah Allah yang palsu. Itu sebabnya saudara sekalian, iman harus bermula dari pengenalan akan kebenaran. Iman harus bermula dari pengenalan akan kebenaran. Iman yang sejati harus berawal dari pengenalan akan kebenaran. Melalui firman Tuhan kita mendengar atau membaca dan kita mengenal. Saudara sekalian, di dalam teologi umumnya orang mengenal iman memiliki 4 unsur, yaitu pengetahuan, persetujuan, penyerahan diri, dan yang keempat adalah ketaatan. Saudara, dia harus mengenal, dia harus tahu. Pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah orang yang percaya meskipun dia tidak melihat. Kalau orang bisa percaya tetapi dia tidak melihat, dari mana dia percaya? Dari mendengar. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dari mendengar dia mengenal kebenaran. Dari mendengar dia mengenal Allah yang benar, dan itu sebabnya dia harus menyembah Allah yang benar. Dari mendengar, dari membaca. Kalau zaman sekarang bukan mendengar saja tetapi membaca firman Tuhan, kita mengenal Allah yang benar. Itu sebabnya kita menyembah Allah yang benar. Saudara sekalian, di sini unsur pertama dari iman sejati yang kita belajar dari kesaksian Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang sejati. Allah yang benar, bukan saja beriman, bukan saja setia, bukan saja berkomitmen, bukan saja percaya, tetapi percaya Allah yang benar, Allah yang sejati. Itu sebabnya John Goldingay memakai satu istilah yang saya belum pernah baca selama hidup saya, yaitu worship. Bukan worship ibadah, bukan. Itu kita sudah tahu, ibadah worship bukan. Worship, terjemahnya apa? Kelayakan. The soul worship of God. Kenapa kita menyembah Tuhan? Karena dia memang layak disembah.
Kenapa kita menyembah Tuhan? Seperti lagu yang kita nyanyi tadi, selamanya hanya Kau yang patut dimuliakan. The worship of God, kelayakan Tuhan. Worth, W-O-R-T-H, strap, S-H-I-P, worship. Kita worship because of the worship of God. Kita menyembah Dia sebab Dia memang layak untuk disembah. Itu sebabnya saudara di sini ini menjadi kunci daripada iman daripada Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka mengenal Allah yang sejati, mereka mengenal Allah yang benar. Jangan diukur dari Tuhan menolong dan tidak menolong. Memang betul kita perlu anugerah Tuhan, kita perlu belas kasihan Tuhan, itu benar. Tetapi saudara sekalian, kalau kita meletakkan iman hanya kepada pertolongan Tuhan, berarti kita melepaskan iman dari kebenaran. Ini bahaya. Kalau begitu berarti siapapun tolong saya percaya dia. Bahaya. Kalau setan tolong saya ikut dia. Bahaya. Kita tidak boleh meletakkan iman kita hanya kepada pergumulan-pergumulan kita, pengalaman-pengalaman kita, pertolongan-pertolongan kita. Itu menjadi bahaya. Saudara sekalian, kadang-kadang orang itu mengikuti namanya kesembuhan ilahi, lalu dia merasa saya disembuhkan. Lalu kita berkata hati-hati, tidak semua mujizat dari Tuhan, ada mujizat dari setan. Lalu dia berkata saya tidak peduli, mujizat dari Tuhan kah, mujizat dari setan kah, saya tidak peduli, pokoknya saya sembuh. Kalau begini, kesembuhan bisa dipakai setan untuk menghalangi orang mencintai kebenaran. Ini bahaya. Ini sangat berbahaya. Kalau begitu siapa saja menyembuhkan saya menyembah dia. Kalau Lucifer menyembuhkan saya ikut dia. Ini bahaya. Kita tidak boleh lepaskan iman dari kebenaran. Itu sebabnya Sadrak, Mesak, Abednego berkata, pokoknya Tuhan yang sejati. Dia tolong kita, nggak tolong kita, itu urusan lain. Kami hanya menyembah dia, kami tidak akan menyembah dewa manapun. Saudara-saudara, satu cuplikan yang luar biasa ya saudara-saudara, di mana Bapak Pendeta Stephen Un menjelaskan tentang orang Kristen yang harusnya menyembah Allah karena worship, karena dia layak disembah. Bukan karena dia itu telah menyatakan satu mujizat atau satu pertolongan dalam hidup kita, tapi karena memang dia layak disembah. Nah, jadi biarlah kita sebagai orang Kristen itu mau untuk mengambil keputusan menyembah Tuhan, bukan karena dia sudah menolong apa yang kita gumuli, bukan karena dia sudah mencukupkan apa yang kita perlukan, tapi kita menyembah Tuhan karena Dialah pencipta kita. Seburuk apapun hidup kita hari ini, mari menyembah Tuhan. Mari ke gereja, mari berdoa, mari dengarkan firman, mari muliakan namanya. Saudara-saudara, biarlah video ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan berkati.